Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sesi Ganjal akan mempresentasikan masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid, kemudian Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan jabatan paling terpendek. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. Kabilah garis dari keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo, etnis Jawa, dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah menganalisis dibangunnya monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie untuk digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat di Provinsi Gorontalo yang masih digunakan. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie, ayah B.J. Habibie, memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohalaa, keluarga dan kekerajaan di Gorontalo. Sementara itu, Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo, ibu B.J. Habibie, merupakan anak dari dokter spesialis mata di Yogyakarta, sedangkan ayahnya seorang pemilik sekolah. Pekerjaan dan karir B.J. Habibie. B.J. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. B.J. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 1978 hingga 1998. Gebrakan yang dilakukan B.J. Habibie saat menjabat sebagai Menristek diawalinya dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurutnya, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula pada industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris bisa melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Nah, apa sih itu aklamasi? Aklamasi adalah persetujuan secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usulan tanpa melalui pemungutan suara, atau bisa diartikan sebagai penyambutan atas pengangkatan pimpinan suatu negara atau pimpinan suatu organisasi masyarakat. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998.
dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Garis waktu masa jabatan Presiden Indonesia. Pelantikan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau para pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Yang kedua, membebaskan narapidana politik atau napol seperti Sri Bintang Pamungkas atau mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpan atau pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Yang ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Yang keempat, membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu 1. UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Yang 2. UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Nomor 3. UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan kedudukan MPR atau DPR. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Namun, pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 per dolar, nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomiannya. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan masalah untuk luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Yang keenam, mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akhir jabatan Sunting. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkannya diadakan referendum Provinsi Timur Timur, sekarang Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang B.J. Habibie semakin giat menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat sidang umum tahun 1999. Ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif. Tapi sejalan dengan perkembangan waktu, banyak yang menilai positif. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 8 Blok L15-7 nomor 5 kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan.
Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Upacara di pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta. Sementara Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Sekian video presentasi sesi ganjil tentang B.J. Habibie. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.